Hai teman-teman, kakak adik dan ayah bunda. Yuk dukung channel kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru dengan cara subscribe, like, share, serta komen di channel YouTube kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Biar kami lebih semangat lagi nih. Ingat, subscribe itu gratis loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam tausiah Ramadan pada hari yang ke-27. Kita disihatkan badan ya, sehingga kita bisa berkumpul bersama di dalam Zoom ini ya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang saya muliakan Ustadz Arif Baitika Rahman MPD selaku Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Yang saya muliakan Ustadz dan Ustazah serta karyawan-karyawati SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, serta yang saya banggakan siswa-siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan membawakan judul silaturahmi dan puasa Syawal. Jadi ada dua judul. Yang pertama nanti silaturahmi, yang kedua adalah puasa Syawal. Ya, nah kita sudah mendekati Lebaran. Nah, biasanya agenda utama kita adalah bersilaturahmi kepada sanak saudara atau pemilih, ya, baik itu yang dekat ataupun yang jauh. Jadi silaturahmi ini adalah salah satu amalan umat muslim untuk menyambung tali persaudaraan. Silaturahmi dapat dilakukan kapan saja, ya, kapan saja, tidak mesti di waktu Lebaran, kapan saja. Namun amalan ini merupakan salah satu agenda utama saat momen Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran atau Idul Adha juga ya. Nah, jadi umumnya saat Lebaran tiba, umat Islam selalu berbondong-bondong untuk mudik atau pulang kampung. Nah, untuk tahun ini alhamdulillah ya, kita sangat bersyukur karena tidak ada kendala keamanan ataupun wabah penyakit ya, sehingga tidak mengkhawatirkan. Nah, oleh karena itu pemerintah mengumumkan untuk boleh pulang kampung ya. Secara umum nih ya, kalau yang mungkin sebelumnya mungkin kita bisa aja pulang kampung ya, tapi mungkin ini secara besar-besaran. Jadi kita sudah melihat di TV ya beberapa pemudik-pemudik yang diinformasikan gitu kan ya. Nah, jadi kita sangat bersyukur untuk tahun ini. Akan tetapi pada saat kita mudik atau saat kita musafir bepergian, itu kan kemarin diperbolehkan untuk berbuka. Nah, akan tetapi jika berpuasa, mampu berpuasa itu lebih baik ya, yang lebih baik berpuasa. Tetapi jika tidak mampu berpuasa, maka boleh berbuka dan menggantinya atau mengkodanya di hari-hari yang lain setelah bulan Ramadan. Nah, kemudian juga dalam keadaan musafir itu jangan sampai meninggalkan sholat, ya, sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, kita sudah diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan
boleh menjamak atau mengkasarnya ya. Nah, jadi harus lebih diperdalam lagi ilmunya, mempelajarinya. Bagi yang kelas 7, ini kan baru saja belajar ya, yang kelas 8, 9 yang telah terlewati pada kelas 7, jika mau melakukan perjalanan musafir ya, untuk masalah jamak kasarnya sambil dipelajari terlebih dahulu sehingga tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Tujuan jamak kasar itu adalah meringankan atau keringanan yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, jadi kita tidak boleh menjadikan alasan dalam keadaan musafir tidak melaksanakan kewajiban kita. Nah, kemudian di Indonesia sendiri seolah-olah mudik itu menjadi tradisi tahunan bagi umat muslim. Meskipun 2 tahun terakhir banyak yang tertunda mudiknya karena wabah COVID-19 ya, atau corona. Nah, hal ini sebenarnya dilakukan semata-mata untuk menyambung tali silaturahmi dengan keluarga dan sanak saudara. Jadi sesudah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat besar di dalam keimanan kita adalah saudara-saudara kita yang soleh. Oleh karena itu, persaudaraan di dalam Islam menempati tempat yang tinggi, yang mulia. Salah satu di antara 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Nah, adalah warajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu sesuatu yang dibangun atas cinta karena Allah, berjumpa karena Allah, dan berpisah karena Allah. Yang dimaksud adalah mereka berteman karena Allah, sehingga teman yang dipilih adalah karena tertarik kepada kesalehan, kedekatannya kepada Allah, bukan tertarik kepada dunia dan harta. Pertemanan tersebut dibangun di atas iman sampai maut menjemput. Sehubungan dengan dekatnya Lebaran ini, maka inilah salah satu cara memperkuat tali persaudaraan. Sambunglah persaudaraan dengan saling mengunjungi dan memberikan penghargaan berupa oleh-oleh, hadiah, atau sebagian harta yang lain. Sambunglah persaudaraan dengan lemah lembut, muka yang berseri-seri, dan rasa hormat. Karena sesungguhnya ia termasuk peringatan yang baik serta memiliki pahala yang besar. Silaturahmi juga merupakan asal penyebab masuk surga, serta menyambung hubungan Allah dengan hambanya di dunia dan di akhirat. Karena kita kan ada hablum minallah wa hablum minannas, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia, sesama manusia. Sebagian manusia hanya menyambung tali silaturahmi manakala disambung tali silaturahminya. Akan tetapi hal ini pada hakikatnya bukanlah silaturahmi, melainkan hanya balas budi. Karena kehormatan dan sifat manusiawi yang menuntut untuk berbalas budi terhadap orang yang berbuat baik kepadanya, baik oleh kerabat dekat maupun kerabat jauh. Namun hakikat silaturahmi adalah manusia akan tetap menyambung tali silaturahmi meskipun mereka memutuskannya. Laisal wasilu bil mukafi'i walakinnal wasila alladhi idza quti'at rahimahu wasalaha. Bukanlah termasuk orang yang bersilaturahmi manakala niatnya adalah balas budi, melainkan orang yang ketika diputus tali silaturahminya, ia tetap menyambungnya. Dan sesungguhnya silaturahmi adalah penyebab panjang umur dan banyak rezeki. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa an yunsha'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu." Artinya, siapa saja yang senang diluaskan rezekinya serta diperbanyak lagi rezekinya, maka perbanyaklah silaturahmi. Maka jalinlah silaturahmi dan jangan memutuskannya. Ingatlah selalu apa yang dijanjikan Allah bagi orang yang gemar bersilaturahmi dengan pahala, dan bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan siksaan.
serta mintalah ampunan kepada Allah karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, konsep Islam tentang persaudaraan itu sangat luas, bukan hanya keluarga, ya. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi. Nah, ada yang hafal tentang surah ini? Ayat 13 pada Quran surah Al-Hujurat. Ya, kalau pelajaran kelas 9 itu tentang toleransi. Nah, ini juga ada di PKN ya. Ada yang hafal nggak ayatnya? Nggak ada yang hafal. Ya, saja bacakan artinya ya, karena kebetulan kita membacakan ayatnya, jadi bacakan artinya aja. Hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Dalam ayat ini disebutkan ajaran-ajaran Islam diantaranya adalah bahwa Islam memandang kemanusiaan adalah sebagai persaudaraan yang besar. Di bawah persaudaraan ini semua manusia setara dan mempunyai hak yang sama dalam kehormatan dan kemuliaan sebagaimana hak mereka dalam pergaulan yang baik dan kesempatan yang sama. Islam menghormati keanekaragaman warna kulit, bahasa, dan ras bahkan dalam keyakinan. Atas dasar persaudaraan, maka semua manusia di dunia ini merupakan yaitu satu anggota keluarga. Islam sangat benci terhadap segala usaha dalam memecah belah suatu ikatan persatuan menjadi kelompok-kelompok baik dalam keyakinan ataupun golongan. Nah, kemudian di antara manfaat silaturahmi, yang pertama mendapat rezeki yang luas, yang kedua memperpanjang umur, yang ketiga menambah rasa empati, yang keempat memperluas persaudaraan, yang kelima menjadi makhluk mulia, yang keenam menjaga kerukunan, yang ketujuh hidupnya dikenang orang, jasanya ataupun kebaikannya. Wafat dalam keadaan husnul khotimah, memiliki kasih sayang terhadap keluarga dan sesama. Yang ke-10, jaminan masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Yang ke-11, mempererat kekerabatan, famili, tetangga, relasi, dan dekat dengan keberuntungan. Yang ke-12, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyarukum ahasinukum ahlakan. Orang-orang yang terpilih atau yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Atau yang lain lagi, khairun nas ahsanuhum khulukan. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Selanjutnya adalah tentang puasa sunnah. Puasa sunnah di bulan Syawal. Jadi nanti kita ini pesantren Ramadannya bukan hanya sampai bulan Ramadan, tetapi disambung dengan puasa bulan Syawal. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakannya ya. Karena penghitungan di buku pendamping itu sampai bulan Syawal atau sampai puasa Syawal. Jadi harus dilaksanakan nanti puasa Syawalnya. Mudah-mudahan tetap istiqomah dalam ibadahnya. Nah, jadi puasa merupakan salah satu ibadah yang unik karena puasa ini Allah yang menilainya ya, hanya untuk Allah. As-saumuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan akulah yang membalasnya, kata Allah. Berpuasa merupakan salah satu ibadah yang unik. Orang-orang yang berpuasa termasuk puasa sunnah mempunyai ciri meninggalkan makan, minum, meninggalkan syahwat atau keinginan-keinginan yang terlarang, menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan yang terlarang lainnya, bahkan menjaga hati dari segala sesuatu selain Allah. Sebenarnya yang diharapkan orang yang berpuasa hanyalah mendapatkan ridho dan ampunan Allah. Itulah tujuan akhir, yaitu perilaku takwa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bila ketika kita berpuasa dapat melaksanakan hal-hal di atas,
tentunya pengaruhnya terhadap pembentukan jiwa kita sangat luar biasa. Itulah manfaat dan hikmah dari berpuasa, termasuk puasa sunnah. Hikmah lain seperti yang sudah dijelaskan di atas adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bila sudah dekat dengan Allah, tentunya apa saja yang kita inginkan pasti akan Allah kabulkan. Orang-orang tua kita misalnya suka memperbanyak puasa. Untuk apa beliau berpuasa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau sudah dekat kemudian memohon kepada Allah, misalnya beliau berdoa agar anak-anaknya sukses dalam belajar, sukses untuk segera mendapatkan pekerjaan, sukses untuk kemuliaan hidupnya, dan sebagainya. Maka Allah pun tidak segan untuk mengabulkannya. Nah, begitu juga kita ya. Puasa juga merupakan sikap prihatin ya, bagaimana merasakan lapar seharian lah. Untuk keberhasilan kita memang diperlukan keprihatinan. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Al-Insyirah di sini 2 kali disebutkan ya, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan dan sesungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan, 2 kali disebutkan. Jika kita perhatikan maksud 2 ayat di atas diulang sampai 2 kali, hal itu menunjukkan bahwa Allah sekali lagi hendak menunjukkan bahwa apabila kita ingin memperoleh kemudahan atau kesuksesan, maka harus didahului dengan kesulitan atau keprihatinan. Karena kita kan misalnya berpuasa sebulan penuh, kemudian kita memperdapati hari raya, ini senangnya luar biasa, alhamdulillah, gitu ya. Nah, jadi ketika kita puasa, seharusnya kita berusaha untuk menghayati hikmah puasa. Hanya dengan menghayati hikmah puasa, kita akan lebih bernilai dan bermakna bagi diri kita. Selain memiliki muatan ibadah yang sangat agung, puasa juga masih menyehatkan. Sumu tasehu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Begitu Rasulullah SAW bersabda. Nah, intinya kita membahas puasa Syawal. Puasa Syawal adalah puasa sunnah selama 6 hari pada bulan Syawal. Kemudian hadisnya disebutkan man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal fadzalika siyamud dahri, rawahu Muslim. Artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia lanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka itulah puasa sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim. Jika sudah puasa Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ini disebut Rasulullah SAW ibarat puasa sepanjang tahun. Mengapa demikian? Nah, ini sudah saja sampaikan juga ketika kita pesantren Ramadan yang offline kemarin ya. Nah, dalam hitungan matematika, kita dapat membuat ilustrasi 1 tahun rata-rata berjumlah 360 hari. Ini kalau hitungan Hijriyah, kalau hitungan Masehi lebih dari itu ya. Jadi puasa 1 hari itu bernilai 10 pahala. Puasa Ramadan memiliki nilai 300 pahala. Dan ditambah Syawal 6 hari, 1 hari 10 pahala, berarti 6 hari bernilai 60 pahala. Nah, jika kita tambahkan 300 dengan 60, menjadi 360, setara dengan jumlah hari dalam setahun. Itulah yang dimaksud dengan puasa sepanjang masa atau 1 tahun penuh. Sungguhnya beramal bukanlah hitung-hitungan, tetapi yang diharapkan dari amal tersebut adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanan. Praktek berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini bagaimana caranya? Nah, jadi ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah mengerjakannya secara berturut-turut setelah hari raya, yaitu tanggal 2 Syawal sampai 7 Syawal. Ini kalau kada kemana-mana mungkin di rumah aja ya. Setelah hari Lebaran itu kan kita dilarang berpuasa atau haram hukumnya berpuasa. Nah, jika besoknya tidak kemana-mana atau di rumah aja misalnya kawah aja berpuasa, maka boleh sudah tanggal 2 Syawal itu mulai puasa Syawal sampai tanggal 7 Syawal. Kemudian mengerjakan secara berturut-turut maupun tidak
tetapi masih dalam bulan Syawal. Jadi boleh aja halat hari, ya, sehari 2 hari dulu, karena pulang misalnya. Atau yang ketiga, dikerjakan pada hari-hari puasa abyad, misalnya pada tanggal 13, 14, 15. Nah, boleh ditambahi di mukanya dulu, misalnya tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 15, misalnya boleh, ya. Atau di akhir juga boleh. Jadi bisa juga dikerjakan pada saat puasa Senin dan Kamis. Nah, ini untuk puasa sunnah Syawal. Nah, kemudian lantas bagaimana yang ada uzur di bulan puasa, ya, atau karena ada haid, nifas, hamil, menyusui, sakit, atau musafir. Bagaimana untuk puasa Syawalnya? Apakah membayar puasa dulu atau Syawal dulu? Nah, jadi untuk yang ada sebab karena haid dan lain sebagainya tadi disebutkan, maka lebih afdal itu adalah mengqada terlebih dahulu. Jadi berapa kita telah berbuka puasa di bulan Ramadan, maka bayarlah qada terlebih dahulu, qadaan dahulu lunasi. Ya, kemudian baru Syawal. Nah, jadi karena puasa Ramadan itu 29 atau 30 hari, jika ia haid 7 hari berarti dia belum 1 bulan, ya. Puasanya belum 1 bulan, maka dia wajib mengqada di bulan lain sebanyak 7 hari atau kurang 7 hari. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita bayar qada terlebih dahulu, ya, selama beberapa hari yang kita kurang, tergantung berapa hari haidnya lah. Nah, kalau haid, kalau sakit mungkin sehari aja, berarti qada dulu bayar sehari. Nah, kita selama beberapa hari yang ditinggalkan, dan ini wajib berniat pada malam hari, karena qada itu puasa wajib. Ya kan, puasa wajib ada apa aja? Puasa qada, puasa kafarat, puasa nazar, itu kan ya. Nah, itu wajib berniat pada malam hari, ya. Nah, setelah selesai qada, baru lanjutkan puasa Syawal. Inilah yang paling utama, yang paling afdal, paling tinggi nilainya. Atau juga jika merasa berat bayar qada 7 hari, kemudian Syawal 6 hari, maka menjadi 13 hari, boleh kita puasa qada Ramadan di bulan Syawal dengan berniat mengqada pada malam harinya. Karena mengerjakannya di bulan Syawal, maka langsung atau otomatis mendapat pahala puasa sunnah Syawal. Nah, ini, ya, jika merasa berat karena ada sesuatu dan lain hal, nah, ya, boleh mengqada di bulan Syawal sekaligus mendapat pahala sunnah Syawal. Oke. Kemudian terakhir, fungsi dan hikmah puasa 6 hari di bulan Syawal, yaitu memberikan pahala puasa sepanjang masa, seperti halnya sholat rawatib yang menyempurnakan kekurangan sholat fardu. Jadi puasa Syawal juga menyempurnakan puasa bulan Ramadan. Yang ketiga, menjadi tanda diterimanya puasa Ramadan. Ini karena apabila Allah menerima amal seseorang, maka Allah menunjukkan lagi dengan mengerjakan amal-amal soleh lainnya. Nah, jadi jika puasanya ini, puasa Ramadannya ini, amal-amalnya Allah terima, ya, maka orang tersebut makin bersemangat untuk mengerjakan lagi ibadah-ibadah di bulan berikutnya. Jadi bukan di bulan Ramadan semangatnya luar biasa, tetapi di bulan lain menjadi kendor atau menjadi lemah. Nah, jadi sebenarnya yang diterima amal ibadahnya selama bulan puasa itu kelihatan ketika di bulan lain, di bulan setelah Ramadan itu dia tetap melaksanakan ibadah, ya, dan lebih lagi untuk beribadahnya. Kemudian tanda mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan di bulan Ramadan. Yang kelima, amal untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak berhenti dengan selesainya bulan Ramadan, bahkan menjadi kekal untuk terus dilaksanakan. Nah, jadi mudah-mudahan kita dikuatkan iman, dijadikan manusia yang bertakwa, dipelihara dari segala bala dan bencana, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang berkah, lagi banyak,
dilapangkan hati, diterima amal ibadah kita, diselamatkan dari fitnah akhir zaman, dan dibebaskan dari api neraka dengan berkat Al-Quran, berkat Ramadan, dan berkat Lailatul Qadar. Ya, sebelum saja tutup, kami seluruh Dewan Guru, ya jadi besok kita kan terakhir untuk tausiah ya. Jadi kami seluruh Dewan Guru, Ustazah, serta karyawan-karyawati SMP Plus Citra Menuntut Ilmi mohon ampun dan maaf jika selama kegiatan ini atau interaksi kita ya ada kesalahan dan kehilapan baik disengaja ataupun yang tidak disengaja. Nah, Ustazah ingatkan saat Lebaran nanti jangan lupa bersilaturahmi dengan guru-guru kalian atau ustadz-ustadzah kalian, ya, baik itu kunjungan secara langsung, kalau memang dekat dengan rumah kalian bisa kunjungan secara langsung, atau bisa juga melalui media sosial lewat WA dan sebagainya ya, mengucapkan selamat hari raya, itu adalah juga termasuk silaturahmi, ya. Nah, kemudian serta jangan lupa laksanakanlah puasa sunnah di bulan Syawalnya. Mudah-mudahan dapat menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan. Ya. Demikian al-afu minkum, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Ya. Ustazah. Sama.